Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana tidak istimewa? Saudara dan saya boleh memanggil Allah Bapa kami yang di surga. Saudara, kita mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Disitulah hak istimewa kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita memiliki Bapa di surga yang memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan manusia, ketika kita renungkan baik-baik, seringkali kita melihat adanya keironisan dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita tahu? Manusia mengatakan bahwa dia mencari kebenaran. Namun banyak kenyataan kita menjumpai bahwa manusia menyukai ketidakkebenaran. Manusia mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan kasih. Kasih begitu penting. Tetapi banyak kenyataan kita melihat manusia itu menghidupi kebencian daripada kasih. Ironis yang lain, manusia itu mengatakan bahwa manusia mencari selamat. Namun pada kenyataan dan banyak fakta kita menemukan bahwa manusia itu sendirilah yang membuat kecelakaan itu sendiri. Atau ada hal yang lain, ironis yang lain. Manusia mengatakan dia ingin hidup merdeka. Namun manusia itu sendiri yang membelenggu dirinya sendiri. Saudara, masih banyak hal-hal ironis yang lain, jikalau kita pikirkan, kita akan terkejut. Kenapa manusia bisa hidup di dalam keironisan yang seperti itu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akar daripada dosa adalah pride, yaitu kesombongan. Saudara-saudara, manusia menganggap dirinya sebagai seorang yang bisa menentukan segala sesuatu. Baik manusia yang sifatnya sekuler maupun yang religius. Mereka tidak lepas daripada keironisan seperti ini. Karena adanya pride, kesombongan pada dirinya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini di dalam Yohanes pasal 9:39. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 1, ayat 10 sampai 13. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Injil Yohanes berbicara tentang siapakah firman dan seberapa pentingkah firman bagi ciptaannya dan khususnya bagi manusia. Maka pada bagian ini, Injil Yohanes berbicara tentang relasi yang ironis antara ciptaannya dengan firman. Termasuk juga dengan umatnya dengan firman. Saudara-saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan hari ini? Yang pertama-tama, saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang keironisan. Yaitu ironis bahwa relasi tidak tergantung kepada kehadiran. Saudara, manusia tidak mengenal akan terang itu. Padahal terang itu
sudah ada bersama-sama dengan manusia. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam dikatakan, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terang sudah ada. Dia sudah hadir. Namun manusia tidak mengenalnya. Bukankah hal yang ironis? Keberadaan tidak menjamin sebuah relasi. Manusia dengan pelbagai keunggulannya justru semakin nyata bahwa manusia terbelenggu dengan dirinya sendiri. Baik dari sisi dunia materi maupun dari sisi dunia ide. Manusia, dia terbelenggu dengan dirinya sendiri. Dan ketika Alkitab berkata bahwa manusia tidak mengenal terang itu, maka Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak sanggup menerobos keterbatasan, keterbelengguan dirinya sendiri untuk dia bisa mengenal terang itu. Saudara, dunia dijadikan oleh terang itu, yaitu oleh firman itu. Dan firman itu telah ada sejak semula. Karena dia sudah ada dalam kekekalan. Dan ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia ada di sana. Namun, manusia tidak sanggup mengenalnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus waspada dengan keterbelengguan kita. Karena kita berpikir, kita orang merdeka. Kita boleh berbuat apa saja yang menurut kita benar. Tapi pada saat yang sama, diri kita sendiri sedang membelenggu diri kita. Sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika kita melihat terang itu, dinyatakan kepada kita. Marilah kita berkata, saya percaya kepada terang itu. Disitulah saudara, terang itu menerobos keterbelengguan kita untuk kita boleh mengenal dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini menggambarkan keironisan yang lain. Yaitu ironi bahwa yang dimiliki tidak mau menerima sang pemiliknya. Saudara, itu dikatakan di dalam ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Saudara, di sini berbicara kepada bangsa Israel. Karena dengan bangsa Israel, Allah di dalam Abraham ada perjanjian kepada mereka. Mereka menjadi umatnya, dan Tuhan Allah menjadi Allah mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hak istimewa. Karena mereka adalah orang-orang yang menerima kebenaran firman Allah. Dan di dalam kebenaran firman Allah itu mereka menerima janji. Janji yang melampaui zamannya mereka. Yaitu janji tentang Mesias. Dan sesungguhnya umat Allah ini adalah milik daripada Mesias. Mesias itu adalah Kristus. Kristus itulah yang disebut sebagai Raja Israel. Dia sang pemilik itu. Namun, ironisnya adalah, bangsa Israel telah menerima berkat berkelimpahan, berkat rohani yang Tuhan berikan. Pengalaman rohani, di mana Tuhan menjadi panglima perang mereka. Sehingga mereka menang di dalam kehidupan mereka. Namun, ketika Mesias datang, sang pemilik itu datang, sang pembela itu datang, sang juru selamat itu datang. Mereka yang dimiliki, yang menerima berkat itu, tidak mau menerima sang pemilik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini sesuatu yang ironis? Yang dimiliki menolak sang pemilik dan merasa dia miliknya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen bisa terjebak
dengan semangat seperti ini. Yesus Kristus sudah menebus kita dengan membayar harga yang lunas dibayar dengan darahnya sendiri. Sehingga kita yang tadinya dibelenggu oleh dosa, dilepaskan dan menjadi miliknya. Dan hidup kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Namun, kita bisa lupa. Kita berpikir bahwa hidup saya milik saya sendiri. Dan saya bebas berbuat apa saja yang saya mau. Pada saat yang sama ketika kita berbuat itu, saudara kembali dibelenggu oleh dirimu sendiri. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai milik Kristus, kita hidup sebagai orang-orang yang melayani sang pemilik, yaitu melayani Yesus Kristus. Disitulah kemerdekaan yang kita miliki. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang ironis. Namun firman Tuhan hari ini menyampaikan kabar baik. Bahwa menjadi anak-anak Allah itu terjadi karena kita dilahirkan kembali oleh Allah. Saudara, itu dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, inilah kabar baik. Menjadi anak-anak Allah bukan karena keturunan. Bukan karena saudara keturunan orang Kristen, maka saudara menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah juga bukan karena usaha manusia, sehingga dia bisa menjadi anak-anak Allah. Tetapi Alkitab berkata, karena dia diperanakan oleh Allah, atau dilahirkan kembali oleh Allah. Saudara, ini satu kabar baik yang indah sekali. Karena manusia di dalam kesombongannya, tidak sanggup menembus dirinya sendiri di dalam keterbelengguannya. Manusia yang terbelenggu merasa diri merdeka. Itu yang Yesus katakan. Manusia yang buta merasa diri melihat, sehingga dia tidak pernah dapat melihat. Tetapi ketika manusia sadar dia buta, maka dia bisa melihat. Saudara, bagaimana manusia yang terbelenggu di dalam kegelapan itu bisa dilepaskan? Tuhan di dalam anugerahnya melahirkan dia kembali. Sehingga dia celik mata rohaninya dan belenggu itu lepas. Sehingga Allah boleh berkasih karunia kepadanya dan dia boleh mengenal kebenaran itu. Dan dia menjadi anak-anak Allah. Satu relasi yang tidak dapat dibandingkan. Bukan karena jasa kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Sehingga saudara, kita bisa memanggil dia Bapa kami yang di surga. Saudara, bukankah sebuah relasi yang sangat dekat yang kita terima? Itulah kabar baik bagi kita. Ketika manusia putus asa, manusia tidak sanggup dengan kekuatannya sendiri, bahkan dirinya sendiri yang menjadi kelemahan dirinya. Tuhan, dia berkasih karunia kepada kita. Oleh karena itu saudara, janganlah kita putus asa. Keterbatasan kita, kegagalan kita, bukan menjadi alasan untuk kita putus asa. Mari kita terbuka kepada campur tangan Tuhan. Dialah Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam hati kami, supaya kami yang hidup di tengah-tengah dunia yang ironis ini, kami sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan mencelikan mata rohani kami. Sehingga kami dimampukan lepas daripada belenggu, baik belenggu secara materi atau belenggu secara ide. Sehingga kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami selalu menghargai relasi kami dengan Engkau, sehingga kami selalu dikuatkan iman kami bisa melihat kebenaran, mencintai kebenaran, hidup di dalamnya. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang menang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.